Film yang berjudul The Hundred Foot Journey tahun 2014 ini mengisahkan tentang keluarga Hadam yang meninggalkan India menuju Prancis di mana mereka membuka restoran tepat di seberang restoran berbintang milik Madame Mallory. Penasaran dengan alur ceritanya yang romantis dan syarat makna? Nyamankan posisi rebahan Anda, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan menampilkan seorang anak yang diajak oleh ibunya untuk membeli bulu babi di pasar tradisional Mumbai, India. Anak ini bernama Hasan. Dia adalah koki utama di restoran milik keluarganya yang diturunkan dari kakek buyutnya. Hasan memiliki seorang ayah bernama Tuan Hadam yang merupakan tuan pemilik restoran. Hasan memperoleh ilmu memasak dari ibunya yang berperan sebagai instruktur langsung dalam memberikan bumbu rahasia agar masakannya lebih nikmat. Namun, pada suatu malam restoran tersebut terpaksa tutup karena terjadi kerusuhan akibat ketegangan politik. Orang menerobos masuk dan membakar restoran Tuan Hadam. Dan tidak hanya kehilangan restoran, Hasan juga kehilangan ibunya yang menjadi korban kerusuhan. Setelah kejadian itu, Hasan dan keluarganya pindah ke Inggris untuk mengungsi. Di sana mereka membeli rumah sederhana dan membuka restoran kecil. Tapi sayangnya restoran mereka sepi pengunjung karena letaknya yang kurang strategis dan dekat dengan jalur penerbangan. Karena kondisinya yang semakin sulit, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Prancis. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba rem mobil mereka tidak berfungsi dengan baik sehingga membuat panik semua penumpang. Untungnya dekat jalan turunan itu ada jalur penyelamatan sehingga mereka terhindar dari kecelakaan. Mereka kemudian beristirahat sejenak di pinggir taman. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Margaret yang bersimpati datang menemui mereka semua. Margaret adalah asisten chef di sebuah restoran mewah bernama Soul Labor milik Madame Mallory. Margaret membawa keluarga Tuan Hadam ke rumahnya dan menjamu mereka dengan makanan Prancis yang sangat lezat. Selanjutnya Margaret menyarankan mereka untuk menginap di sebuah hotel di Saint Antonio sebagai tempat menginap sementara. Di pagi hari Tuan Hadam dan Hasan berjalan-jalan melihat desa dan menemukan sebuah restoran kosong yang sedang dijual. Tuan Hasan tertarik dan masuk untuk melihat apa yang ada di dalamnya, menarik perhatian Madame Mallory, orang yang tinggal di seberangnya. Madame Mallory adalah pemilik satu-satunya restoran Labor yang ada tepat di seberang restoran yang kosong. Tuan Hadam mengatakan jika dia ingin membeli restoran itu, tapi ekspresi Madame Mallory mencerminkan ketidaksukaannya terhadap Tuan Hadam dan Hasan. Melihat itu Hasan meminta ayahnya untuk meninggalkan tempat itu tetapi ayahnya menolak dan bersikeras memberikan penawaran kepada Madame Mallory. Keesokan harinya Tuan Hadam mendapat telepon dari pemilik restoran yang kosong tersebut. Pemilik mengizinkan Tuan Hadam untuk membeli restoran tersebut dan akhirnya restoran tersebut dibeli oleh Tuan Hadam. Keesokan harinya, keluarga Tuan Hadam sedang sibuk membersihkan restoran dan menyiapkan restoran untuk malam pembukaannya. Restoran tersebut diberi nama Maison Mumbai. Suatu hari, ketika Hasan pergi ke pasar dia tidak sengaja bertemu dengan Margaret dan Hasan menanyakan beberapa hal tentang masakan Prancis serta bintang Michelin. Bintang Michelin adalah penghargaan bintang dan juga klasifikasi untuk restoran di Prancis. Semua restoran mengejar kebanggaan dan pengakuan bintang atas restorannya. Di sisi lain Madame Mallory yang tidak senang dengan berdirinya restoran tersebut terus memantau sejauh mana dibangunnya restoran saingannya. Tidak hanya Mallory yang tidak menyukai kehadiran restoran tersebut, Jean, koki utama di restoran Madame Mallory juga tidak menyukai restoran baru tersebut. Sehari sebelum pembukaan Maison Mumbai, Tuan Hadam mempromosikan restorannya dengan percaya diri di berbagai tempat dengan diskon khusus pada malam perdana. Lalu keesokan paginya, saat Hasan dan Tuan Hadam berbelanja ke pasar, ternyata bahan utama menu mereka sudah terjual. Ternyata semua bahan sudah dibeli oleh Madame Mallory dengan tujuan untuk menghancurkan pembukaan restoran Tuan Hadam. Mengetahui hal tersebut, Tuan Hadam marah besar dan menyatakan perang terhadap Madame Mallory. Hadam dan Hasan akhirnya pergi ke pasar lain dan membeli bahan-bahan alternatif untuk masakan mereka. Singkat cerita pembukaan pertama restoran dimulai dengan menyuguhkan suasana India. Namun setelah berjam-jam Tuan Hadam menunggu tidak ada satupun pelanggan yang datang. Tuan Hadam kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian khas India, termasuk mengirimkan putrinya untuk menyambut pelanggan. Tanpa disangka, ternyata cara tersebut berhasil menarik pelanggan untuk datang ke restoran tersebut. Para pengunjung restoran Tuan Hadam semakin hari semakin ramai dan hal ini membuat khawatir Madame Mallory karena sekarang restorannya mulai kompetitif. Madame Mallory melaporkan restoran Tuan Hadam kepada wali kota dengan tuduhan menimbulkan keributan karena restoran Tuan Hadam memutar musik yang sangat keras. Pada suatu pagi, Hasan yang sedang memancing di sungai bertemu Margaret lagi. Mereka ngobrol kembali dan Hasan bertanya kepada Margaret cara membuat makanan Prancis. Selanjutnya Margaret mengatakan bahwa Hasan seharusnya bisa membuat 5 saus dasar yaitu bechamel, velouté, hollandaise, tomat, dan espanol. Setelah itu Hasan segera membuat dan meminta Margaret untuk mencicipinya. Dan sungguh di luar dugaan saus Hasan luar biasa enaknya. Tidak lama kemudian setelah itu, wali kota datang ke restoran Tuan Hadam untuk menengahi laporan dari Madame Mallory. Tuan Hadam setuju dengan saran wali kota tapi dia tidak akan menghentikan genderang perang terhadap Madame Mallory.
Pada suatu hari, restoran Madame Mallory akan kedatangan seorang menteri dan akan menjamu tamunya dengan sebuah menu spesial merpati dan saus truffle. Namun, saat Madame Mallory sedang berbelanja di pasar, merpati tersebut telah dibeli oleh seseorang. Ternyata itu adalah serangan balik dari Tuan Hadam. Namun, Hasan yang tidak menyukai kelakuan ayahnya, mendatangi restoran Madame Mallory dengan sajian burung merpati lengkap dengan saus truffle. Tak lupa ia pun meminta maaf atas kelakuan ayahnya. Kemudian Madame Mallory mencicipi masakan Hasan. Namun makanan tersebut langsung dibuang ke tong sampah di belakang restoran. Sejak itu perang dagang kedua restoran semakin sengit. Hingga pada suatu malam, dinding restoran Tuan Hadam dirusak dengan kata-kata makian. Tak hanya itu, Molotov juga dilempar ke restorannya dan melukai Hasan. Kejadian itu membuat Mallory bersimpati dan curiga pada salah satu anak buahnya, yakni Jin. Karena kelakuannya, Madame Mallory akhirnya memecat Jin. Tidak hanya itu, Madame Mallory juga membersihkan dinding restoran Tuan Hadam. Hasan yang berada di dalam ruangan, melihat Madame Mallory lalu mengajaknya masuk untuk mencicipi telur dadar buatannya. Madame Mallory menangis karena ini adalah pertama kalinya dia makan telur dadar yang begitu lezat. Dia juga akhirnya jujur bahwa merpati saus truffle milik Hasan tempo hari sangat lezat dan dia berencana menawarkan Hasan untuk bergabung dengan restorannya. Singkat cerita, keesokan harinya Hasan akhirnya pindah ke restoran Leibor Seoul. Dan sejak itu hubungan Tuan Hadam dan Madame Mallory mulai membaik. Hasan memasak berbagai masakan dan membuat inovasi baru dalam masakan Leibor Seoul. Hingga suatu hari, restoran tersebut akan kembali kedatangan menteri. Hasan dipercaya untuk menyiapkan sebuah menu merpati dengan saus truffle. Tanpa diduga di rombongan ada kritikus makanan sekaligus agen dari Michelin. Beberapa hari kemudian Madame Mallory menerima telepon dari pihak Michelin yang memberitahukan bahwa restoran tersebut dianugerahi bintang Michelin untuk kedua kalinya. Kegembiraan semua orang karena restoran tersebut telah menunggu 30 tahun untuk mendapatkan bintang keduanya. Prestasi Hasan yang berhasil mendapatkan bintang Michelin dalam waktu singkat membuatnya mendapatkan tawaran dari berbagai restoran yang ingin mendapatkan bintang serupa. Hasan kemudian pindah ke restoran yang lebih mewah. Di Paris, ia terus melakukan inovasi kuliner yang membuatnya sering muncul di majalah dan televisi. Di sisi lain hubungan Tuan Hadam dan Madame Mallory semakin baik dan mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Meskipun berbagai prestasi, ketenaran, dan kemewahan telah diperoleh, Hasan tidak merasa senang. Apalagi setelah mencicipi masakan India yang dibawakan temannya, membuat Hasan semakin rindu kampung halaman. Akhirnya Hasan memutuskan untuk kembali ke Saint Antonio untuk kembali bekerja bersama Margaret di Seoul Leibor. Madame Mallory memberikan manajemen penuh Seoul Leibor kepada Hasan dan Margaret. Hasan pun berjanji akan mendapatkan bintang Michelin ketiganya di restoran tersebut. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan membuang-buang makanan, minum dan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini ya, agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.